Selamat sore Ibu dan juga teman-teman. Baik, di sini saya akan mengulangi presentasi review jurnal pengaruh waktu fermentasi terhadap biji Lamtorogung Leucaena leucoepatal. Tujuan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan penelitian tentang pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein dari tempe biji buah Lamtorogung. Pendahuluan. Biji Lamtorogung merupakan biji yang mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan golongan biji-bijian yang lain, yaitu berkisar antara 30-40%. Biji Lamtorogung juga mengandung beberapa zat penting lain, di antaranya kalori, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin A, B1, dan C. Metode penelitian. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spektrofotometer, kejedal, gelas kimia 50 ml, pemanas listrik, neraca digital, gelas ukur 10 ml, batang pengaduk, spatula, botol semprot, pipet tetes, gegep, panci, kompor, saringan, wadah atau loyang, plastik, pembungkus, dan jarum. Bahan yang digunakan yaitu biji buah Lamtorogung kering, ragi tempe, H2SO4 pekat, aquades, dan tablet kejedal. Prosedur penelitian. Cara pembuatan tempe Lamtorogung. Yang pertama, pembuatan tempe Lamtorogung diawali dengan pengupasan kulit lamtoro dan pemilihan biji untuk mendapatkan biji lamtoro yang berkualitas baik. Selanjutnya, yang kedua, biji lamtoro tersebut direbus selama 30 menit lalu ditiriskan. Yang ketiga, kemudian biji lamtoro direndam selama 24 jam dan airnya diganti sebanyak 3 kali sehari. Yang keempat, kulit biji buah lamtoro dihilangkan dengan cara diremas-remas menggunakan tangan untuk mempermudah jamur menembus keping biji lamtoro pada saat proses fermentasi. Yang kelima, kemudian direbus kembali selama 30 menit dan ditiriskan sampai benar-benar kering. Yang keenam, lalu ditaburi ragi tempe dengan komposisi ragi 0,5% dari berat biji lamtoro, kemudian diaduk sampai merata. Yang ketujuh, biji lamtoro yang sudah tercampur rata dengan ragi dibungkus dengan menggunakan plastik. Yang kedelapan, plastik tersebut dilubangi dengan menggunakan jarum yang berukuran besar untuk setiap sisi atas dan sisi bawah. Yang kesembilan, langkah terakhir yaitu difermentasikan dengan variasi waktu 0 jam atau tempe fermentasi atau tanpa fermentasi, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, dan 72 jam. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat diketahui bahwa lama fermentasi memberi pengaruh terhadap kadar protein. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel kadar protein tempe biji buah Lamtorogung. Waktu fermentasi. Waktu fermentasi 0 jam atau tanpa fermentasi, kadar protein rata-rata 8,474%,
Waktu fermentasi 24 jam, kadar protein rata-rata 7,943%. Waktu fermentasi 36 jam, kadar protein rata-rata 7,725%. Waktu fermentasi 48 jam, kadar protein rata-rata 7,195%. Waktu fermentasi 60 jam, kadar protein rata-rata 7,197%. Waktu fermentasi 72 jam, kadar protein rata-rata 5,733%. Pembahasan. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa setelah proses fermentasi terjadi penurunan kadar protein. Kadar protein tertinggi diperoleh pada fermentasi 24 jam yaitu 7,943%. Sedangkan kadar protein pada waktu fermentasi 36 jam yaitu sebesar 7,725%. Fermentasi 48 jam sebesar 7,195%, fermentasi 60 jam sebesar 7,197%, dan fermentasi 72 jam yaitu sebesar 5,733%. Fermentasi selama 72 jam ini juga merupakan fermentasi dengan kadar protein yang terendah. Perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar tabel 1 tadi. Adapun grafik hubungan antara kadar protein dengan waktu fermentasi dapat dilihat di grafik baik. Selanjutnya, selama proses fermentasi berlangsung, tempe yang dihasilkan berbeda dengan tempe kedelai yang beredar di pasaran pada umumnya. Tempe yang diperoleh pada penelitian ini berwarna coklat dan kurang ditumbuhi oleh jamur atau miselium yang berwarna putih, serta teksturnya kurang kompak. Dan salah satu zat anti nutrisi yang terdapat dalam biji lamtorogung ini yaitu mimosin. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut dikonsumsi oleh mikroorganisme. Karena strukturnya analog dengan L-streptirosin. Mimosin tekstur sebagai suatu asam amino, sehingga kadar protein terlarut pada biji tinggi karena di dalamnya masih terdapat senyawa mimosin. Kesimpulannya, ada pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein yang dimana semakin lama waktu fermentasi maka kadar protein ini semakin menurun. Kadar protein ini tertinggi diperoleh pada waktu fermentasi 24 jam yaitu sebesar 8,474%, dan kadar protein yang terendah diperoleh pada waktu fermentasi 72 jam yaitu sebesar 5,733%. Sekian dan terima kasih presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih.